saudara dikasih dalam Tuhan, terima kasih buat pengurus kesempatan yang Tuhan percayakan buat saya menyampaikan firman Tuhan pada Natal hari ini. Dan saya diberi tema yakni jangan takut tetapi jadilah kuat. Iya kan? Karena saya percaya di tahun ini ada banyak orang bilang kita cuma mengalami 4 bulan, saudara. Januari, Februari, Corona, Desember, gitu kan. Jadi cuma 4 bulan. Jadi kita pikir wah. Tapi tahun 2020 ini kita banyak dapat pembelajaran. Dalam setiap peristiwa, dalam setiap keadaan kita bisa belajar. Makanya Daud pernah bilang apa? Tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi terkadang masalah itu bagus buat kita. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar bagaimana hidup kita jangan tinggal dalam ketakutan, namun tetaplah kuat. Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-33. Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 33. Alkitab bilang apa di sana? Kita perhatikan saudara. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Perhatikan kata Tuhan menyertai engkau. Ayat selanjutnya, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Yang kedua, perhatikan kata beroleh kasih karunia. Jadi yang pertama, hai engkau yang apa? Dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan yang kedua, kita ingat kata-kata ini, apa yang disampaikan oleh malaikat, bahwa engkau beroleh kasih karunia. Ayat 31 selanjutnya, perhatikan. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Maria mendengar salam dari malaikat, maka ada ketakutan yang besar. Kenapa? Karena seorang perawan tiba-tiba akan dikaruniai seorang anak yang tidak tahu asal-usulnya dari mana. Alkitab mencatat bahwa malaikat memanggil Maria, "Hai engkau yang disertai, hai engkau yang dikaruniai." Berarti saya pelajari, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita bukan berarti tiba-tiba tidak ada hal yang bisa membuat kita takut. Saya ulangi sekali lagi. Bukan berarti kita dikatakan orang yang disertai Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, orang yang dikaruniai oleh Tuhan, lalu tiba-tiba tidak ada sesuatu yang mendadak terjadi dalam kehidupan kita yang akhirnya bisa membuat kita takut. Contoh sederhana tahun ini, ada sesuatu yang membuat kita ketakutan. Ya jujur, biar bagaimanapun kita mengalami ketakutan sudah dikasih dalam Tuhan, iya kan? Tapi akhirnya kita belajar bagaimana saya bisa mengatasi ketakutan saya. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa kita takut itu wajar. Takut itu apa? Wajar. Itu bersifat manusiawi dan itu is okay. Kenapa? Karena kita manusia. Alkitab pernah mencatat bahwa Elia menghadapi ketakutan ketika dia mendengar perkataan dari seorang yang bernama Isabel. Lalu apa yang dilakukan Elia? Lari, menyembunyikan diri. Petrus mengalami ketakutan. Siapa Petrus? Murid Yesus. Tatkala dia turun dari perahu dan dia merasakan angin kencang, saat itu dia mulai tenggelam, bahkan surut.
Yesus pun pernah mengalami ketakutan. Di mana? Di Taman Getsemani. Jadi saya berpikir ternyata ketakutan is okay. Tapi yang jadi masalah kalau sampai ketakutan menguasai kita. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Betul, Alkitab bilang bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi kalau kita sampai mendengar suatu peristiwa, kita mendengar berita, kita mendapatkan perasaan-perasaan, aduh, kenapa nih ya kok, aduh saya kayaknya udah mulai gak enak badan nih. Rasa takut itu is okay. Kenapa? Karena kita gak bisa melihat segala sesuatu. Tapi yang saya mau ingatkan, jangan sampai ketakutan itu menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, dan akhirnya menguasai hidup kita. Maria ketika mendengar kabar, hai engkau yang dikaruniai, hai engkau yang disertai, Maria takut. Tapi pesan malaikat selanjutnya apa? Jangan takut. Kenapa malaikat bilang begitu? Karena malaikat menangkap sesuatu di hati Maria. Oh, Maria takut. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya ketakutan wajar. Karena ketakutan adalah dampak dari apa yang kita lihat. Ketakutan adalah dampak dari apa yang kita dengar. Ketakutan adalah dampak dari apa yang kita rasakan. Kita dengar berita, kita mulai takut. Wah, daerah sana udah mulai merah. Kita mulai hati-hati. Kita tanya, lu tinggal di mana? Daerah sini. Itu jangan pertama dulu ke rumah gua. Iya kan? Kenapa? Karena kita dengar. Tiba-tiba kita nonton berita. Kita lihat di daerah sesuatu, di satu daerah di kota Bandung, tiba-tiba ada yang terkapar, das, jatuh. Akhirnya kita akan takut daerah sini. Jadi ketakutan itu timbul dari mana, saudara? Yang pertama dari apa yang kita lihat. Suatu kali Elisa bersama dengan bujangnya dikepung. Tiba-tiba bujang Elisa keluar. Dia bilang sama Elisa, bos, oh jangan sekarang. Habis kita, binasa kita. Kita dikepung. Elisa dengan santainya bilang apa? Tenang, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Dari mana nih bujang Elisa takut? Apa yang dia lihat. Demikian pula Elia. Dia dengar bahwa Isabel mengancam, akan aku buat sama seperti apa yang dia lakukan kepada nabi-nabiku. Elia dengar, Elia gak lihat, Elia dengar. Takut, dia kabur, bersembunyi. Petrus, Alkitab mencatat ketika keluar dari perahu, ketika dirasakannya angin kencang, bicara tentang rasa, dia mulai tenggelam. Kenapa? Karena takut. Hati-hati dengan apa yang kau lihat, hati-hati dengan apa yang kau dengar, hati-hati dengan apa yang kau rasa. Aduh, gua rasa tangan gua kesemutan nih. Aduh, jangan-jangan nih. Akhirnya kita mulai berasumsi. Yang menimbulkan ketakutan, yang membesarkan ketakutan siapa? Saudara saya. Iblis cuma kasih percikan-percikan kecil. Tapi kita yang mengentertain ketakutan itu sehingga akhirnya kita tenggelam dalam takut. Jadi ketakutan normal. Tapi jangan sampai kita tenggelam dalam ketakutan. Nah, karena itu saya pelajari beberapa hal yang malam hari ini saya bagikan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mengalami ketakutan? Ini penting. Kenapa? Karena ketakutan sering datang dalam hidup kita. Ketakutan sering menghampiri hidup kita. Lalu ketika ketakutan itu datang, apa yang harus saya buat? Yang saya pelajari yang pertama, ketika ketakutan itu datang menghampiri hidup saudara dan saya, yang pertama, pastikan engkau datang dan berseru kepada Tuhan. Itu keputusan pertama yang mutlak harus kita lakukan. Berseru, datang kepada Tuhan. Hal ini yang dilakukan oleh seorang raja yang bernama Yosafat. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 2 dan 3 kita bilang begini. Datanglah seorang memberitahukan kepada Yosafat
Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3, perhatikan. Yosafat menjadi apa? Takut. Alkitab Yosafat menjadi takut, katakan. Bukan soal takutnya. Lalu apa tindakan Yosafat ketika takut? Alkitab mencatat, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi ketika ketakutan menghampiri hidup kita, kita dengar kabar kah, kita melihat sesuatu kah, kita mulai rasakan di tubuh kita kah, ambil waktu langsung datang sama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Bukan soal ketakutannya, tapi ketika kau mulai takut, keputusan pertama yang mesti kita ambil adalah datang berseru kepada Tuhan. Amin. Keputusan itu keputusan mutlak. Yang pertama-tama harus kita datang kepada Tuhan. Lalu tahapan kedua apa yang harus kita lakukan? Ketika kita udah datang berseru kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan kedua? Karena ketika kita datang berseru kepada Tuhan, terkadang tidak langsung menjadi tenang. Iya kan? Pendeta, saya udah doa, tapi kenapa ya? Kayak hati saya masih takut. Pendeta, saya udah doa, saya udah puasa, tapi kenapa ya masih bimbang, masih khawatir. Saudara, saya percaya itu pernah kita alami. Ternyata ada langkah keduanya yang perlu kita lakukan ketika ketakutan menghampiri hidup kita. Yang kedua yang mesti kita lakukan adalah jadilah tenang dan percaya. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus tenang. Kenapa kita harus tenang? Karena kita udah doa. Langkah pertama kan kita udah lakukan nih. Kita udah datang berseru kepada Tuhan, dan itu adalah langkah yang harus mutlak kita lakukan. Pertama, ketika ketakutan menghampiri kita, apa yang kau takuti? Bawa itu sama Tuhan. Lalu langkah kedua apa? Jadi tenang. Jadi tenang. Jadi tenang. Dan percaya. Ketenangan tanpa kepercayaan percuma. Kenapa kita tenang? Karena kita percaya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Jadi langkah kedua yang harus kita lakukan setelah kita berseru kepada Tuhan adalah tenang dan percaya. Lihat Yesaya 30 ayat 15b. Alkitab jelas katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Wow. Jadi kekuatan kita adalah ketika kita tenang dan percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah kita ketika kita sudah berseru. Ketika kita sudah berseru, jangan bimbang. Kita mesti percaya. Tuhan, saya sudah berseru buat rumah tangga saya sudah berdoa buat keluarga saya berdoa buat istri saya berdoa buat suami saya. Tapi kenapa ya? Tapi kenapa ya? Engkau sedang ada dalam kebimbangan. Yesus bilang apa? Jika engkau berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan apa? Diberikan kepadamu. Kita berdoa jangan bimbang. Yang menyebabkan kebimbangan siapa? Iblis kadang suka mengintimidasi. Mana lihat Tuhan gak jawab doa lu, mana lihat Tuhan sembuh-sembuh, mana lihat, coba lu lihat apa yang gak berseru sama Tuhan. Akhirnya kita goyah. Makanya ketenangan dan kepercayaan itu kunci yang penting. Setelah kedua kita datang kepada Tuhan, tenang dan percaya. Yang ketiga, ini tahapan-tahapan saudara yang dikasih dalam Tuhan supaya kita mengerti takut bukan masalah, ketakutan pun bukan masalah. Namun jangan sampai kita tinggal dan tenggelam dalam ketakutan yang akhirnya kita gak bisa jadi kuat dan bangkit. Yang ketiga, setelah kita berseru kepada Tuhan dan kita jadi tenang dan percaya, maka yang ketiga ini yang penting juga. Perkatakan firman Tuhan. Kenapa kita perlu perkatakan firman Tuhan? Kita memperkatakan firman Tuhan bukan untuk mengingatkan Tuhan. Tuhan ingat ya janji Tuhan ya, ingat ya. No. Tuhan
tidak lalai menepati janjinya. Kita bukan mengingatkan Tuhan tatkala kita mendeklarasikan firman untuk menguatkan iman kita. Karena Alkitab bilang iman timbul dari perkataan firman Kristus. Jadi setelah kita berseru kepada Tuhan, kita mulai menguasai diri kita. Tuhan, saya sudah berseru kepada Tuhan, sekarang bagian saya tenang. Jangan merasa kusuk, karena ketika kita merasa kusuk kita langsung akan panik sendiri, saudara. Kita takut sendiri, panik sendiri. Kenapa? Karena kita berdoa, tapi kita kayak gak percaya gitu loh. Lalu langkah berikutnya kita mesti tenang dan percaya. Setelah kita udah mulai tenang dan percaya, maka kita harus menguatkan iman kita dengan apa? Perkataan firman. Penting. Kita memperkatakan firman untuk menguatkan iman kita. Kita memperkatakan firman untuk meneguhkan hati kita. Kita memperkatakan firman supaya kita ingat apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup saya. Karena kita percaya, Alkitab katakan firman yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan dia akan mengerjakan apa yang aku perintahkan dan akan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Jaminannya, setiap firman pasti tergenapi. Jadi bagian dari Allah sudah menyediakan. Lalu apakah kita mau tangkap itu? Sekarang ada respon kita. Jangan kita cuma tunggu-tunggu, ya nanti aja lah, ya tunggu aja, ya tunggu. Ada bagian kita. Percaya akan janji Tuhan. Sehingga akhirnya kita gak gampang ditakut-takuti gitu kan. Ingat, Alkitab mencatat bahwa singa, iblis mengelilingi kita seperti singa, mengaum-ngaum, mencari orang yang apa? Yang dapat ditelannya. Jadi iblis sampai sekarang masih cari orang. Iblis sampai sekarang masih cari jiwa. Karena itu kita jangan stop di sini untuk cari jiwa. Amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus cari jiwa. Cari jiwa. Ya, karena iblis sampai sekarang cari jiwa, saudara. Sampai sekarang. Yang bisa ditelan dia telan. Kalau nggak bisa ditelan dia emut. Habis dimut ditelan juga. Jadi yang ketiga, kita perlu memperkatakan firman karena iman timbul dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika kita mengalami ketakutan bukan suatu masalah dalam kehidupan kita. Semua orang pernah mengalami ketakutan, bahkan Yesus. Namun apa respon kita tatkala ketakutan menghampiri hidup setiap kita? Yang pertama, datang dan berseru kepada sumber kekuatanmu. Siapa itu? Pribadi Yesus itu sendiri. Datang sendiri. Ketika kita datang berseru kepada Tuhan, maka tahapan kedua yang harus kita lakukan adalah kita tenang dan percaya. Jangan panik. Karena terkadang yang membuat panik, yang membuat ketakutan semakin bertambah itu diri kita sendiri. Dan yang ketiga, ketika kita udah mulai tenang dan percaya, maka lakukan yang ketiga adalah apa? Kita harus memperkatakan firman untuk menguatkan kita. Suatu kali saya punya teman di Manado, saudara, seorang hamba Tuhan. Habis minum kopi berdua sama saya, tiba-tiba dia meludah. Tiba-tiba ludahnya darah, saudara. Waduh, darahnya itu bukan cuma darah kayak campur ludah, enggak, darah semua yang keluar. Dia udah lagi darah lagi, saya kaget juga. Waduh, Pak, kenapa ini begini? Waduh, nggak tahu nih saya. Dan dari situ dia nggak berhenti keluar, kayak ada yang keluar begitu. Untungnya nih orang tahu banyak firman. Bukan untungnya sih, Mama pendeta mesti tahu banyak firman begitu kan, Bapak Ibu ya. Dia ngomong sama diri dia sendiri depan saya. Saya harus tenang. Saya harus tenang. Di situ dia mulai memperkatakan firman. Karena terkadang firman membuat kita tenang. Bukan terkadang firman membuat kita tenang. Pastikan ketika kita mengalami ketakutan, kepanikan, kebimbangan, perkatakan firman. Jadilah tenang. Aku percaya
percaya Tuhan menyertai aku. Percaya Tuhan tidak akan memberikan sesuatu melebihi kekuatanku. Aku percaya Tuhan membela aku. Aku percaya Tuhan di pihakku. Perkatakan firman. Karena kita jelas katakan sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan apa yang terjadi? Dia mulai berangsur-angsur pulih. Kalau akhirnya dia masuk rumah sakit, karena dia kan mesti diresponi sudah kita segala. Masuk rumah sakit. Tapi sekarang masih sehat. Puji Tuhan pakai. Jadi terkadang kita berpikir, ketakutan seringkali membuat kita hidup dalam kepanikan. Kita panik sendiri. Karena itu perkatakan firman. Di poin yang ketiga, perkatakan firman. Apa yang kau tahu tentang firman? Makanya banyak konsumsi firman. Amin. Setiap hari konsumsi firman, setiap hari konsumsi firman, setiap hari. Sehingga kau tahu apa yang harus engkau ucapkan tatkala kau mengalami ketakutan. Dan yang keempat terakhir, ketika ketakutan datang menghampiri hidup kita, maka jangan besar-besarkan ketakutanmu. Ini juga penting. Karena terkadang orang suka membesar-besarkan ketakutannya daripada dia membesarkan Tuhan yang dia sembah. Tuhan bener kan gak bisa kan? Tuhan bener kan gak berhasil kan? Tuhan bener kan masih sakit kan? Aduh masih gak enak kan? Oh Tuhan bener kan? Tuhan bener. Kenapa? Karena kita yang men-entertain apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita buat itu seakan-akan lebih besar daripada apa yang poin pertama kita udah serahkan sama Tuhan kita. Ingat dong, masalah ini kita udah serahkan sama Tuhan. Karena kita udah serahkan sama Tuhan, percaya, tenang aja. Mulai perkatakan firman, karena firman adalah pedang. Iya kan? Untuk berperang kita perlu pedang. Dengan pedang itu kita sedang berperang. Bukan hanya defense, tapi mesti ada attack ya sudah. Dengan firman itu kita menyerang. Dan pada akhirnya jangan membesar-besarkan apa yang kita takuti. Yang perlu kita besarkan adalah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Bukan ketakutan lagi yang kita besar-besarkan. Aduh gak berani, kalau gak bisa udah kayaknya gak kuat saya. Udahlah gak bisa saya ngadepin dia mah, udah gak kuat saya. Akhirnya kita nyerah. Ada banyak orang menyerah menghadapi ketakutan-ketakutannya karena apa? Karena ternyata dia yang mengentertain ketakutan itu untuk lebih besar daripada apa yang dia sudah doakan. Dia lupa bahwa dia punya Allah, dia punya firman Tuhan yang lebih dahsyat dan berkuasa. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Takut is okay, tapi jangan sampai kau tinggal dalam ketakutan. Karena ketika kita tinggal dalam ketakutan, maka kita nggak bisa bertahan. Dan kita nggak bisa bertahan, kita akan lemah. Dan itulah yang setan mau dalam hidup kita. Kita mulai lemah, kita mulai down, kita mulai drop. Akhirnya segala sakit penyakit menyerang hidup kita. Amin saudara. Biarlah berkat firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan setiap kita. Jangan takut, jadilah kuat. Bagaimana kita bisa kuat? Ketika kita mulai memperkatakan firman. Bagaimana kita bisa kuat ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa kuat ketika kita tidak membesar-besarkan apa yang kita takuti. Dan bagaimana kita kuat ketika firman terus kita dengarkan, kita kumandangkan dalam keseharian kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini ya Bapa, kami bersyukur sebab anugerah Tuhan sempurna atas kami. Betul hari-hari ini mungkin ada hal-hal yang membuat kami takut. Goncangan-goncangan ekonomi. Mungkin kami takut akan rumah tangga keluarga kami yang runtuh. Mungkin kami takut akan anak-anak masa depan, anak-anak kami. Mungkin ada ketakutan buat kesehatan kami. Ada berbagai macam ketakutan yang seringkali menghampiri hidup kami umat Tuhan. Tapi malam hari ini kami diingatkan bahwa Yesus datang ke dunia menghilangkan ketakutan, menggantikannya dengan damai sejahtera. Yesus datang ke dunia menghilangkan ketakutan, menggantikannya dengan sukacita. Karena itu respon kami ya Bapa, ketika kami mendengar, maka kami harus melakukan firman dalam kehidupan kami. Ketika ada satu ketakutan, satu kekhawatiran dalam hati kami yang menghampiri hidup kami, itu sebuah hal yang normal. Tapi bagian yang harus kami lakukan adalah kami berserah dan kami bawa kepada Tuhan.
Kami bawa kepada Tuhan setiap apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran kami, karena kami tahu Tuhanlah yang menyelamatkan kami, Tuhanlah yang membukakan jalan bagi kami, Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Maka kami belajar malam hari ini ya Tuhan, ketika kami mengalami ketakutan, biarlah kami mulai percaya dan menjadi tenang. Kami tenang bukan berarti masalah tidak ada dalam hidup kami. Kami tenang bukan berarti masalah lalu dari hidup kami. Kami tenang sebab kami tahu Tuhan lebih besar dari masalah kami. Kami tenang sebab kami tahu sakit penyakit kami tidak akan bisa melenyapkan jiwa kami, karena Tuhan memegang hidup kami di dalam nama Yesus. Kami tenang sebab kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini kami belajar untuk tetap terus mengumandangkan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pedang, karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami, firman-Mu adalah pengharapan bagi kami. Sehingga ketika kami memperkatakan firman dalam kehidupan kami, kami menjadi kuat. Kami memperkatakan firman, maka kami percaya iman kami tumbuh. Kami memperkatakan firman dan kami menjadi kuat. Dan pada akhirnya kami tidak mau membesar-besarkan apa yang menjadi ketakutan kami, karena kami tahu, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hai ketakutan, aku punya Allah yang besar. Aku hanya mau membesarkan Allahku dalam hidup. Bukan apa yang aku takuti, bukan apa yang aku khawatirkan, bukan apa yang aku gelisahkan dalam hidupku, tapi aku akan membesarkan hidup Allahku dalam hidup aku. Bapak, materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan berdaulat atas kami. Hamba juga berdoa di tempat ini, Bapak. Jika ada di antara umat Tuhan yang malam hari ini hadir, mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kegelisahan dalam hati hidup mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar firman termaterai dalam hati mereka. Mereka melakukan firman dengan kekuatan daripada Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan kami ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan yang pelihara kami. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami, biar langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin.